Dalam perjalanan dari Hotel Darussalam dengan Kiai Ma'ruf tadi, kata Kiai, ini di sebelah kanan adalah karantina. Jadi dalam bayangan saya sedang berhadapan dengan dua kemungkinan. Pertama, orang yang baru keluar dari luar negeri. Yang kedua, orang yang sedang kena COVID. Tapi ternyata yang dimaksud karantina adalah bahwa ada mahasiswa-mahasiswa yang sedang fokus untuk menulis skripsi, tesis ataupun disertasi. Jadi memang sekarang kita lagi sulit untuk fokus. Supaya fokus maka di karantina. Boleh jadi COVID ini dikirim Allah supaya kita lebih fokus. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, di antara sebab mengapa Allah Ta'ala mengirim musibah, supaya manusia itu merendahkan diri kepada Allah, supaya dia lebih fokus. Karena kalau tidak, dengan segala kemuliaan, kehormatan, jabatan, harta, kedudukan, popularitas, manusia ini menjadi lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi supaya dia lebih khusyuk sholatnya, supaya lebih lama sujudnya, supaya lebih fokus pikirannya, itulah mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala menguji. Begitu juga dengan pelajar, dibuat dia ujian supaya lebih fokus. Bil imtihani, dengan ujian, yukramul mar'u au yuhanu, dia akan mulia atau dihinakan. Sehingga manusia ini ketika dia berada dalam dua posisi pilihan, kira-kira dimuliakan atau dihinakan, biasanya dia lebih fokus. Kalau tidak, dia akan merasa sesuatu itu biasa-biasa saja. Maka dibuat sesuatu membuat dia menjadi luar biasa. Saya sedang berada di tengah mahasiswa, di tengah orang-orang yang memang dibuat Allah Subhanahu wa ta'ala fokus menulis skripsi, menulis tesis, menulis disertasi. Tapi dalam Islam, pendidikan itu tidak dibatasi oleh usia dan jenjang tingkatan. Maka dalam Islam tidak ada batasan S1 22 tahun, S2 24, S3 27, tidak ada. Dalam Islam diajarkan utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi, bukan hadis Nabi. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi adalah kata-kata hikmah, bisa ditemukan dalam tafsir An-Naisaburi. Jadi kalau ada orang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi, berarti dia sudah booking satu tempat. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Walaupun kata-kata itu baik, tapi kalau tidak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya falyatabawwa, siapkanlah maq'adahu minan nar. Begitulah pentingnya setelah manusia ini fokus, lalu dia mengerti apa yang dia bicarakan. Apakah yang dia bicarakan itu ayat Al-Quran, hadis Nabi, atau kata-kata hikmah, atau kaedah fikih, atau usul fikih, supaya dia mengerti. Jangan sampai semua yang baik dia nisbatkan ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak semua kata-kata baik dengan niat yang baik dinisbatkan kepada orang yang baik, lalu kemudian dia menjadi suatu kebaikan. Karena ada kode etiknya, ada kaedahnya. Dengan kaedah itulah manusia bisa dibedakan mana orang yang sekedar berniat baik, mana orang yang benar-benar baik. Karena kalau hanya sekedar berniat baik, maka hadis Al-Bazinjan Syifa'un min kulli da', sesungguhnya motivasinya baik. Pertama, niat orang itu supaya pedagang terung jualannya laku, itu kan baik. Lalu kemudian orang makan sayur-sayuran, baik. Tapi ketika itu dinisbatkan ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sesungguhnya perbuatan itu adalah
perbuatan kepalsuan, bohong, dusta, maka dibuatlah satu kaedah. Dengan kaedah itu orang bisa membedakan, oh ini tidak ada dasarnya. Jadi kalau ulama hadis mengatakan la aslalahu, berarti kata la aslalahu la sanadalahu, tidak ada sanadnya. Kalau tidak ada sanadnya berarti tidak hadis, karena syarat dia menjadi hadis mesti bersanad. Kalau tidak bersanad maka sesungguhnya dia bukan hadis. Jadi ketika kita menemukan ini dari Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari, tidak mungkin dia ketemu dengan Nabi SAW. Maka Bukhari menemukan itu dari Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah mengambilnya dari Malik bin Anas. Malik bin Anas mengambil itu dari Abu Zinad. Abu Zinad mengambil riwayat itu dari Al-A'raj. Al-A'raj mengambil riwayat itu dari Abu Hurairah. Abu Hurairah mengambil riwayat itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi orang mesti fokus, mesti ada apa yang disebut dengan spesialisasi. Jadi sebenarnya yang punya kekhususan atau disebut dengan takhassus, spesialisasi dalam Islam, awal-awal kehidupan dunia ilmiah itu adalah Islam. Tapi orang mungkin akan mengatakan, nah ini apologi saja, ini pembelaan terhadap diri sendiri. Mana buktinya bahwa Islam itu punya spesialisasi? Dalam Islam tidak ada orang ini tahu segala sesuatu, pasti dia punya kelebihan di satu bidang. Misalnya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i meninggal tahun 204. Dia lebih populer dalam bidang fiqih. Lalu kemudian Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, dia lebih populer dalam bidang akidah. Sedangkan Imam Junaid Al-Baghdadi, Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Al-Qushairi, maka mereka lebih fokus dalam bidang akhlak, dalam bidang tazkiyatun nafs. Walaupun secara umum mereka ahli. Imam Syafi'i ahli juga dalam bidang akidah, ahli juga dalam bidang tazkiyatun nafs, dalam bidang ilmu suluk, ilmu perilaku perbuatan. Tapi dia punya spesialisasi. Tidak ada manusia yang mengetahui segala sesuatu. Yang mengetahui segala sesuatu adalah Allah, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi kalau ada manusia mengatakan tahu segala sesuatu, maka muncul istilah man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib. Siapa yang bicara bukan pada bidangnya, maka ngomongnya ajaib-ajaib. Muncul ajaib-ajaib yang tidak pernah dibicarakan orang lain. Begitulah pentingnya ikhtisos, spesialisasi, karena keterbatasan manusia. Hari ini kita melihat dalam dunia medis kedokteran ada orang yang spesialis. Ada dokter umum. Nanti di dokter umum ini dia kuliah lagi, kemudian spesialis di bidang tulang, spesialis obgyn kandungan, spesialis dalam bidang penyakit kulit dan kelamin, spesialis jantung, spesialis macam-macam. Nah, ini sesungguhnya ilmu ini, ilmu fokus dalam bidang suatu ilmu adalah ajaran dari Islam. Karena kata Nabi, innallaha yuhibbu, Allah suka kepada seorang hamba kalau dia menekuni sesuatu atqanahu, itqan, spesialis, profesional, tidak sekedar cicip-cicip.